Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah drone canggih, lengkap dengan sistem navigasi dan sensor luar biasa. Namun tanpa pilot, ia tetap diam, tanpa arah, tanpa tujuan. Kesadaran adalah pilot itu, bukan hasil dari sistem dalam drone, tapi justru entitas terpisah yang mengarahkan kemana dan bagaimana drone itu bergerak. Kita selama ini diajarkan bahwa otak menghasilkan kesadaran, seolah-olah kesadaran adalah efek samping dari proses biologis. Tapi bagaimana jika sebenarnya kebalikannya, bahwa otak hanyalah alat dan kesadaranlah yang mendasari segalanya? Paradigma klasik menyatakan bahwa realitas bersifat objektif, bahwa dunia tetap sama terlepas dari siapa yang mengamatinya, tapi fisika kuantum mengguncang fondasi ini. Dalam skala mikroskopis, kehadiran pengamat tidak hanya memengaruhi, tapi menentukan bagaimana partikel bertindak. Apa yang tadinya hanya kemungkinan, berubah menjadi kenyataan begitu diamati. Maka menjadi jelas, kita bukan sekadar penonton dalam panggung semesta ini, kita adalah sutradaranya. Ketika kita hadir sepenuhnya, dalam pikiran, hati, dan kesadaran, kita tidak hanya melihat realitas, kita menciptakannya. Hadir bukan berarti sekadar ada di tempat, tetapi mengalami momen dengan penuh keutuhan. Di titik ini, realitas menjadi responsif terhadap getaran terdalam dari keberadaan kita. Maka, kesadaran bukan hasil akhir dari proses kehidupan, melainkan sumber mula dari segala ciptaan. Sebuah keajaiban diam-diam yang menjadi alasan mengapa semesta ini bisa kita alami. Bayangkan semesta ini sebagai all space, ruang tanpa batas yang memuat semua kemungkinan realitas, dari yang paling suram hingga yang paling membahagiakan. Di dalam ruang ini, setiap kemungkinan sudah ada, menunggu untuk dipilih dan dijalani. Tapi kita tidak berpindah secara fisik dari satu realitas ke realitas lain. Kita beresonansi, dan resonansi itu ditentukan oleh satu hal, energi pikiran kita. Setiap pikiran yang kita miliki memancarkan frekuensi tertentu. Ketika pikiran itu disertai perasaan, entah harapan, ketakutan, cinta, atau cemas, frekuensinya menjadi jauh lebih kuat. Kombinasi ini adalah sinyal yang kita kirim ke all space, dan sinyal itu akan menyelaraskan kita dengan sektor realitas yang sesuai. Bukan karena semesta ingin menghukum atau memberi hadiah, tapi karena itulah hukum getaran, yang serupa menarik yang serupa. Jadi ketika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, dunia di sekitar kita akan mulai menampilkan lebih banyak kekurangan. Ketika kita membayangkan kemungkinan indah dengan keyakinan, realitas akan membuka pintunya menuju jalur yang sejalan dengan getaran itu. Energi pikiran bukan sekadar ide abstrak, ia adalah remote control dari hidup kita. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari luar. Kadang, hanya dengan menggeser kualitas pikiran, dari takut menjadi percaya, dari bingung menjadi jelas, kita membuka portal ke jalur hidup yang sama sekali berbeda. Inilah mengapa mengelola energi pikiran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin hidup dengan sadar. Sebab realitas bukan sekadar tempat yang kita tinggali, ia adalah cermin dari gelombang batin yang kita pancarkan. Kita sering berpikir bahwa cukup dengan menginginkan sesuatu, maka semesta akan merespons. Tapi menginginkan di satu sisi dan meragukan di sisi lain ibarat mencoba menyalakan api dengan satu tangan dan memadamkannya dengan tangan yang lain. Pikiran sadar bisa mengatakan, aku ingin bahagia, tapi jika bawah sadar menyimpan keyakinan bahwa kita tak pantas atau tak mungkin mendapatkannya, maka frekuensi kita tetap tidak selaras. Disinilah koherensi menjadi kunci. Koherensi bukan hanya tentang berpikir positif, ini tentang menciptakan harmoni antara apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini. Ketika keinginan kita berasal dari pikiran, tapi keyakinan terdalam kita menolaknya, maka tidak akan terjadi pergeseran realitas. Koherensi adalah ketika pikiran dan hati menyuarakan nada yang sama, dan semesta pun mulai menari mengikuti irama itu. Ini sebabnya visualisasi tidak cukup jika disertai keterikatan pada bagaimana hasil itu harus datang. Ketika kita terobsesi dengan cara,
kita mematikan kemungkinan. Tapi saat kita membayangkan dengan hati yang terbuka dan merasakan seolah itu sudah terjadi, tanpa menuntut bagaimana dan kapan, frekuensi kita mulai mengakses dimensi realitas yang selama ini tertutup. Perubahan besar tidak datang dari usaha yang keras semata, tapi dari koherensi yang lembut antara pikiran dan hati. Ketika keduanya seirama, kita tidak lagi berusaha melawan arus, tapi mengalir bersamanya. Di titik inilah, realitas mulai menyesuaikan diri, bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita telah menjadi resonansi dari hidup yang kita inginkan. Dalam dunia yang didikte oleh logika dan urutan, kita diajarkan bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk memiliki sesuatu, lalu kita bisa menjadi sesuatu. Tapi kenyataannya jauh lebih halus dan mendalam. Kita tidak bisa memiliki sesuatu tanpa terlebih dahulu menjadinya. Ini bukan permainan kata, melainkan hukum resonansi yang berlaku di balik layar kehidupan. Being adalah kondisi batin, bukan performa luar. Ketika seseorang bermeditasi dan merasakan kedamaian, ia tidak sedang mengejar ketenangan, ia sedang menjadi ketenangan itu sendiri. Ketika seorang atlet profesional masuk ke zona alir, ia tidak sekadar bertindak dengan terampil, ia menghilang ke dalam tindakan itu. Tidak ada pemisahan antara dia dan gerakan, antara niat dan hasil. Inilah keadaan mengalir, penyatuan total antara subjek dan objek. Saat kita bertanya, bagaimana caranya? Sebelum kita menjadi versi diri yang siap menerima, kita menunda kemungkinan. Namun saat kita menjadi terlebih dahulu, menjadi orang yang percaya, yang bersyukur, yang siap, semesta merespons dengan keadaan yang mencerminkan identitas baru itu. Bukan karena keajaiban terjadi secara kebetulan, tapi karena kita telah menyatu dengan frekuensi hasil yang kita dambakan. Tindakan yang lahir dari being tidak terasa seperti usaha. Ia mengalir, tepat sasaran, dan membawa dampak besar meski terlihat sederhana. Kita tidak lagi mengejar kenyataan di luar, kita mengundangnya untuk datang melalui vibrasi dari dalam. Dalam dunia manifestasi sejati, bukan hasil yang menciptakan siapa kita, tapi siapa kita yang menciptakan hasil itu. Banyak dari kita terjebak dalam pola mencoba lebih percaya diri, mencoba sukses, mencoba bahagia. Tapi dalam semesta energi, mencoba adalah sinyal bahwa kita belum sampai. Ia membawa getaran keraguan, bukan keberadaan. Perpindahan sejati terjadi saat kita berhenti mencoba dan mulai menjadi. Bukan sebagai pencapaian masa depan, tapi sebagai pilihan saat ini. Energi usaha cenderung datang dari ketidakyakinan, tapi saat kita memilih untuk sudah menjadi, meski bukti luar belum terlihat, ada pergeseran dalam medan energi kita. Kita mulai berjalan, berbicara, dan bertindak seolah kita telah selaras dengan versi tertinggi diri kita. Dan menariknya, dunia luar mulai menyesuaikan, karena realitas tidak mencerminkan niat kita, tapi identitas kita. Salah satu cara untuk memperkuat identitas baru ini adalah dengan menggunakan simbol atau konfirmasi, kata-kata, ritual, atau bahkan pakaian yang merepresentasikan siapa kita pilih untuk menjadi. Ini bukan tentang pencitraan, tapi tentang penguatan vibrasi. Ketika kita melihat simbol itu, kita diingatkan untuk kembali ke posisi "aku sudah menjadi". Perjalanan ini bukan tentang lompatan besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Setiap tindakan yang sesuai dengan identitas baru, sekecil apapun, adalah peneguhan. Referensi kecil ini, satu keputusan, satu respon, satu pilihan, adalah batu pijakan yang menggrounding realitas baru ke dalam tubuh dan kehidupan kita. Dalam dunia energi, kita tidak menunggu bukti untuk percaya. Kita percaya dulu, dan bukti akan mengikuti. Karena realitas adalah pantulan dari keberadaan terdalam kita, bukan apa yang kita usahakan, tapi siapa yang kita izinkan untuk kita jalani sepenuhnya. Di balik kompleksitas hidup, di balik kesibukan dan pencapaian, ada satu gerakan batin yang terus mengalir, dorongan untuk pulang. Bukan pulang secara fisik, tapi pulang ke kesadaran yang utuh, ke rumah asal dari mana jiwa kita berasal.
Alam semesta ini bukan sekadar tempat kita hidup. Ia adalah medan kesadaran yang hidup dan sadar, yang secara halus membimbing kita untuk mengenali dirinya melalui kita. Ketika kita merasa kehilangan arah, merasa hampa meski tampak berhasil, itu bukan kegagalan. Itu adalah bisikan halus dari jiwa yang merindukan keutuhan. Kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber, tapi lupa bahwa kita berasal darinya. Dan lupa itu menciptakan ilusi keterpisahan. Kita merasa sendiri, bersaing, tersesat dalam identitas sempit yang dibuat dunia. Namun semakin kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar asing, bahwa hidup bukan tentang menemukan tujuan eksternal, tapi tentang mengenali siapa kita di balik semua peran, maka arah kita berubah. Kita mulai bertanya, apakah tujuan ini benar milikku? Apakah jalur ini menyuarakan jiwaku, atau hanya hasil dari pengaruh luar yang tanpa sadar kuterima? Misalignment dalam hidup bukan kutukan, itu adalah kompas. Ia muncul bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan bahwa kita sedang menjauh dari pusat keberadaan kita. Ketika kita berhenti sejenak dan mendengarkan, bukan suara dunia, tapi suara terdalam dari dalam diri, kita mulai kembali menyatu. Perjalanan spiritual sejati bukan tentang menjadi sesuatu yang lebih, tapi tentang mengingat siapa kita sebenarnya. Dan dalam pengingatan itu, kita menemukan kedamaian yang tidak berasal dari hasil, tapi dari keutuhan. Karena sesungguhnya, semua pencarian hanyalah jalan memutar untuk kembali pulang. Kebanyakan dari kita menunggu tanda, menunggu kepastian, menunggu sesuatu yang bisa diyakini sebelum berani melangkah. Tapi di dunia batin, urutannya terbalik. Kita tidak menunggu bukti untuk percaya, kita percaya dulu, dan justru karena itulah bukti muncul. Inilah esensi dari iman, bukan sebagai respons terhadap kenyataan, tapi sebagai kekuatan yang menciptakan kenyataan. Berjalan dengan iman adalah melangkah dalam ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Bukan karena kita tahu segalanya akan baik-baik saja, tapi karena kita tahu siapa kita di dalamnya. Dalam ketidaktahuan, kita memilih untuk percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih luas dari logika, ada cinta yang lebih dalam dari rasa takut. Ketika kita terlalu sibuk mencari kemungkinan, menganalisis resiko, membandingkan jalan, kita terjebak dalam labirin mental yang tidak pernah selesai. Namun, saat kita diam, mendengar dengan hati, seringkali jawabannya sudah ada. Iman mengajak kita untuk mempercayai panggilan hati, bahkan ketika logika menolak, bahkan ketika jalannya tampak gelap dan tak terduga. Namun penting juga untuk membedakan antara ketidaknyamanan dan ketidaksesuaian. Ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan. Ia hadir saat kita melangkah keluar dari zona nyaman. Tapi ketidaksesuaian adalah tanda bahwa kita sedang memaksa sesuatu yang bukan untuk kita. Hati tahu bedanya. Dan iman mengajarkan kita untuk mempercayai suara itu. Dalam hidup yang terus berubah, iman bukanlah jaminan hasil, melainkan jembatan menuju kedalaman. Ia bukan tentang harapan pasif, tapi keputusan aktif untuk tetap melangkah meski tak melihat ujung. Dan seringkali, di tengah langkah-langkah itulah, keajaiban yang tak pernah bisa diprediksi mulai bermunculan. Kita tumbuh dalam pandangan dunia yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari materi, bahwa otak menciptakan pikiran, tubuh menciptakan kesadaran, dan realitas adalah hasil dari benda-benda yang saling berinteraksi. Tapi pandangan ini mulai runtuh di hadapan pemahaman spiritual dan temuan-temuan kuantum. Karena semakin dalam kita menyelidiki hakikat keberadaan, semakin jelas bahwa kesadaran tidak lahir dari materi, materilah yang lahir dari kesadaran. Segalanya bermula dari kehampaan yang penuh potensi. Dalam keheningan itu, kesadaran muncul sebagai denyut pertama, bukan dengan bentuk, tapi dengan intensi. Dan dari intensi itulah lahir dunia. Ini bukan dongeng metafisik. Ini adalah kenyataan halus yang mulai terungkap oleh sains dan meditasi terdalam. Tubuh kita hanyalah jubah sementara bagi kesadaran yang tak berbentuk.
Sebelum kita punya nama, sebelum ada waktu, bahkan sebelum ada ruang, kita sudah ada. Kita adalah bagian dari kesadaran yang lebih luas, menjelma ke dalam bentuk untuk mengalami, belajar, dan mengenal dirinya melalui kehidupan. Kesadaran adalah jembatan antara yang tak terlihat dan yang tampak. Ia adalah perantara antara dunia ide dan dunia nyata. Ketika kita menyadari hal ini, kita berhenti mengidentifikasi diri hanya sebagai tubuh atau pikiran. Kita mulai hidup dari tempat yang lebih dalam, dari sumber asal. Dan dari titik itu, realitas tidak lagi terasa seperti sesuatu yang menimpa kita, tapi sesuatu yang mengalir dari dalam kita. Hidup bukan perjalanan dari materi menuju jiwa, melainkan dari jiwa menuju bentuk. Dan semakin kita mengenali urutan ini, semakin kita bisa menciptakan hidup yang bukan hanya berlangsung, tapi bermakna. Dalam dunia yang mendewakan kesibukan, kita sering merasa harus bergerak agar hidup berubah. Tapi kebenarannya, gerakan yang paling dalam tidak selalu terlihat. Ia terjadi jauh sebelum tindakan fisik dilakukan, di ruang batin tempat energi diselaraskan, niat ditanam, dan visi dibentuk. Aksi internal adalah pondasi. Tanpa itu, setiap langkah luar bisa menjadi kosong dan lelah. Visualisasi bukan sekadar permainan imajinasi. Ia adalah proses penciptaan realitas di bidang energi sebelum ia menjelma dalam bentuk. Saat kita memvisualisasikan dengan jelas dan emosional, kita sedang membentuk pola vibrasi, dan pola itulah yang mengirim sinyal ke medan realitas untuk mulai menata ulang kemungkinan. Namun tidak cukup hanya membayangkan, kita perlu menjadi dalam batin, seolah hal itu sudah nyata. Kita perlu merasakan bagaimana rasanya sudah berada di sana, bukan hanya berharap. Inilah tindakan batin sejati, mengalihkan frekuensi dari ingin menjadi sudah. Dan saat resonansi itu stabil, realitas pun merespons. Barulah kita bergerak keluar, tapi kali ini bukan dari dorongan panik atau ambisi kosong, melainkan dari koherensi. Outer action, yang muncul dari kedalaman seperti ini seringkali lebih ringan, namun lebih tepat sasaran. Ia tidak mengejar, tapi mengundang. Ia tidak memaksa, tapi menyelaraskan. So, aksi internal memberi kita akses ke sektor realitas yang berbeda. Seperti memutar dial radio, kita menyesuaikan gelombang pikiran dan emosi kita hingga sejajar dengan versi hidup yang kita kehendaki. Dan begitu selaras, kita tidak perlu berteriak untuk didengar oleh semesta. Kita hanya perlu hadir, dan realitas akan bergetar menyesuaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.